Saudara, saksi kunci kasus Vina dan Eki, Ketua RT Pasren dan anaknya Kavi menjadi sosok yang kembali dicari untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan menyebut kesaksian Kavi yang mengatakan tak mengenal terpidana lain adalah bohong. Ya kalau saya mah emang iya Kavi itu bohong. Itu tuh bertolak belakang, sangat emang bertolak belakang sih. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menjadi teka-teki. Yang terbaru, seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan mengaku sebagai teman dekat anak RT Pasren, Kavi, dan para terpidana kasus Vina. Irfan mengungkap fakta mengejutkan yang menyebut kesaksian Kavi yang mengaku tidak mengenal dekat terpidana adalah bohong. Irfan menunjukkan foto kebersamaannya saat bersama Kavi dan terpidana lain. Irfan mengatakan dirinya bersama Kavi dan terpidana lain merupakan teman dekat sedari kecil. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian Kavi dalam BAP yang menyebut tidak mengenal narapidana kasus Vina. Mereka kenal dekat ya Mas dari dulu? Kenal dekat, emang kenal dekat. Apalagi Kavi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kavi sama CS lah kurang lebih gitu ya? Iya, CS itu. Ya, sangat prihatin, pasti sangat prihatin Kavi kayak gini. Makanya nggak nyangka aja sampai berbuat kayak gini, sampai bohongnya kayak gini mah ya nggak percaya sih. Kasihan. Ya gimana ya? Ini 6 terpidana tuh nggak macem-macem lah kata saya mah. Dia orang baik, orang dia cuma kuli bangunan. Jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon pun berupaya menemui Kavi di rumahnya guna mengonfirmasi foto tersebut. Namun, saat tiba di rumah Kavi yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Irfan, tidak ditemui ada orang di dalamnya. Saudara, setelah saya coba untuk mendatangi rumah PRT Pasren untuk menemui Kavi secara langsung dan menanyakan terkait kebenaran foto ini dan juga tanggapan dia terhadap pernyataan Irfan yang ternyata Kavi bersama terpidana adalah teman dekat yang juga telah bermain lama sejak kecil. Namun kami tidak mendapatkan jawaban, bahkan tidak ada satupun pihak rumah, pemilik rumah yang menemui kami. Kavi dan Ketua RT Pasren menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Vina dan Eki. Kesaksian Kavi dan Pasren yang membantah para terpidana berada di rumah Ketua RT pada malam kejadian membuat 8 terpidana terseret kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV. Dadah. Dan saudara, sudah bergabung bersama kami Irfan Setiawan, teman Kavi, anak RT Pasren. Selamat malam, Mas Irfan. Ya, Terima kasih. Malam. Terima kasih atas waktunya. Ini benar ya, Mas Irfan ini kenal dengan Kavi dan juga 6 terpidana kasus Vina? Iya, benar. Hubungannya seperti apa, Mas? Boleh dijelaskan dengan Kavi dan juga dengan 6 terpidana lain? Ya, hubungan dulu ya sebagai teman aja, akrab gitu. Layaknya teman aja, Mbak. Memang akrab ya, teman dekat? Memang teman dekat itu. Sejauh mana Mas dekatnya? Ya, kayak sahabat gitulah. Suka hanya bermain bersama atau memang suka pergi liburan bareng atau bagaimana, Mas? Suka liburan bareng juga. Hampir setiap minggu kita liburan bareng. Jadi kalau misalnya menurut Anda, Kavi itu menyatakan dia tidak kenal dengan 6 terpidana kasus Vina ini, bohong seperti itu? Ya, Yang Anda jelaskan ini berarti memang kedekatannya benar-benar teman dekat sejak kapan, Mas? itu teman dekat sejak kecil, Mbak. SD juga udah deket itu sama yang lain juga. Tapi apa yang akhirnya membuat Mas Irfan ini muncul ke publik terus menyatakan bahwa ini Kavi bohong? Ya, saya geram aja, Mbak. Teman-teman saya udah lama di penjara kayak gitu. Melihat Kavi yang kayak gini. Gitu. Sebelumnya pernah menyatakan hal ini enggak? Belum, enggak. Baru kali ini muncul ke publik dan bilang kalau Kavi itu berbohong? Ya, Sebelumnya belum pernah mengatakan hal ini ke siapa-siapa, termasuk polisi di 2016 seperti itu? belum, Mbak. Belum. Terakhir kali komunikasi dengan Kavi atau dengan 6 terpidana lain ini kapan? Oh, itu udah lama, Mbak. Udah sangat lama sih.
Apakah saat kejadian itu sempat komunikasi lagi atau memang dari sebelum itu sudah tidak pernah komunikasi? Belum itu juga udah jarang komunikasi. Saya juga baru lulus sekolah, baru juga diterima kerja, jadi kurang komunikasi sama teman-teman yang di situ. Jadi bagaimana Mas saat Mas Irfan ini tahu kalau Kavi ini bilang dia tidak dekat dengan 6 terpidana kasus Vina, padahal kan mereka adalah teman dekat dari kecil tadi kata Mas Irfan. Ya, Gimana Mas? Perasaannya gimana Mas saat itu? ya sangat memprihatinkan nih Mbak. Nggak nyangka aja Kavi ngomong seperti itu. Sekarang Mas Irfan menunjukkan foto ini bukti bahwa memang Kavi dekat dengan 6 terpidana lain termasuk juga Mas Irfan. Boleh diceritakan ini fotonya saat di mana, tahun kapan, saat itu kegiatannya sedang melakukan apa? Ini salah satu fotonya Mbak. Ini sedang wisata di Curug Cipetai. Waktu baru-baru bikin kaos kayak gini. Kita jalan-jalan bareng ke sana. Memang ada rencana jalan-jalan, foto-foto juga. Ini salah satu ya, salah satu Ya. kegiatan yang memang dilakukan bersama saat itu. Bisa Terus ada dikatakan juga, ini adalah satu geng gitu ya, Mas Irfan? ya emang kita ya dari dulu ya kayak gini emang. Selain libur, ini selain liburan bareng, selain nongkrong bareng, mungkin kegiatan-kegiatan atau kebiasaan lain yang suka dilakukan oleh Mas Irfan, Kavi dan juga 6 terpidana lain ini apalagi, Mas? Ya seperti itu, nongkrong, gitaran, ya kayak anak-anak biasa aja gitu. Nongkrongnya biasanya di mana? Di area SMS 11 ke situ, Suka kadang ya nong di rumah. Suka nongkrong di kan dikatakan juga ada beberapa saksi mengatakan bahwa memang suka nongkrong juga di rumah Pak RT Pasren. Ini benar atau tidak, Mas Irfan? Itu emang benar, emang suka nongkrong di rumah RT Pasren juga. Suka nongkrong dan nginap mungkin di rumah Pak RT Pasren juga? Enak juga, sering di situ. Tapi saat kejadian kasus pembunuhan Vina ini posisinya Mas Irfan tahu nggak Kavi dan juga 6 terpidana itu saat itu posisinya di mana dan sedang ngapain? Oh kalau itu kurang tahu sih Mbak, ya malah nggak tahu itu saya. Oh saat itu memang tidak sedang bersama ya? Iya, nggak Tapi benar. memang sering menginap bareng. Nginep bareng, Terakhir memang komunikasinya sebelum kejadian kasus pembunuhan Vina seperti itu ya dengan Kavi dan juga 6 terpidana lain. benar-benar. Setelah kasus ini terjadi, nggak ada komunikasi sama sekali. Paling saya sama yang terpidana aja, sering jenguk ke lapas. Saat jenguk ngobrol apa saja yang dibicarakan, Mas Ya Irfan? yang dibicarakan ya orang jenguk, ya kita menghibur teman aja biar nggak sedih di tahanan gitu. Mereka dapat cerita apa? Mereka cerita apa? Tadi kan menghibur untuk agar tidak sedih. Memang mereka merasa sedih gitu seperti apa cerita yang disampaikan ke Mas Irfan? Ya, memang sedih kayak gitu Mbak. Mereka ya mereka jujur, nggak ngelakuin yang namanya pembunuhan, nggak seperti ini. Tapi setelah itu pernah ketemu dengan Kavi. Itu nggak pernah sama sekali Mbak. Oh, jadi sejak 2016 itu sama sekali tidak pernah komunikasi dengan Kavi dan tidak pernah bertemu dengan Kavi lagi. Ya tidak pernah Mas. Terpidana itu, 6 terpidana yang suka dijenguk oleh Mas Irfan ini pernah cerita nggak soal Kavi? Itu nggak cerita. Kalau soal malam itu, saat itu mereka di mana, mereka apakah benar nginap di rumah Pak RT itu cerita ke Mas Irfan atau tidak, para terpidana? Kalau itu iya. Kalau itu iya. Apa yang mereka ceritakan? Yang nginep di situ kumpul sama anak-anak sampai pagi, terus pulang, ya cuma itu. Saat menginap di rumah Pak RT Pasren itu, di saat malam kejadian, hal itu mereka cerita nggak bahwa mereka itu ayah Kavi ini, Pak RT Pasren ini mengetahui kalau mereka tuh menginap di rumahnya. Iya, mereka Tahu, juga cerita gitu.
mereka cerita bahwa Pak RT ini tahu kalau para terpidana Ya. ini nginap di rumahnya. Ya, Info ini apakah mereka sudah sampaikan juga ke polisi? Mas Irfan? ya mereka bilang sudah sampaikan. Sudah disampaikan kepada polisi? Ya, Oke, jadi terakhir memang kalau komunikasi masih terus berjalan dengan para terpidana, tetapi tidak dengan Kavi seperti itu ya. Mas Irfan juga katakan bahwa memang ini jelas kesaksian Kavi adalah bohong, seperti itu, Mas Irfan? iya Mbak. Memang Baik. bohong itu tapi Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Mas Irfan. Salam sehat, selamat malam. Ya, tunggu dulu Mbak, jangan di close dulu nih si Jian ini. Saya ingin bertanya kepada saudara ya. Baik, saudara dan mengatakan, saudara karena ini kita terkait- akan konfirmasi terkait dengan kesaksian anak RT Pasren Kavi yang dikatakan oleh teman dekatnya ini adalah kesaksiannya bohong. Dan kita akan tanya apakah benar Kavi kenal dengan para terpidana kasus Vina. Sudah bergabung bersama kami juga di Kompas Malam, pengacara dari RT Pasren dan juga Kavi. Dan juga ada pengacara 4 terpidana kasus Vina, ada Bang Jutek Bongso dan juga ada Bang Pitra Romadoni. Selamat malam Bang Pitra, Bang Jutek, terima kasih. malam Mbak Jihan ya. Tadi sayang banget itu udah di close tadi sih. Itu siapa namanya tadi? Iya, Bang, nanti saya mau tanya ini, close. kira-kira ini Tapi tadi kita udah ada luruskan dulu, kesaksian, sudah ada Satu kesaksian dulu, dari kita luruskan. Irfan. Nanti kita Iya. jawabnya nanti ya Bang ya, seusai jeda. Kita jeda sejenak, tetap di Kompas Malam. Ya, saudara, terkait dengan pernyataan Irfan yang mengaku teman dekat dari Kavi dan juga 6 terpidana kasus Vina ini, kita akan tanyakan langsung konfirmasinya ke kuasa hukum RT Pasren dan juga Kavi, Bang Pitra Romadoni, dan juga sudah bergabung bersama kami juga pengacara dari 4 terpidana kasus Vina, Bang Jutek Bongso. Saya ke Bang Pitra dulu. Bang Pitra, ini tadi kita sudah dengarkan, ini ada pernyataan dari Irfan yang mengaku ini adalah teman dekat dari Kavi dan juga 6 terpidana lain. Dan dia bilang bahwa memang Kavi ini berbohong kesaksiannya. Ini bagaimana Bang? Apakah Bang Pitra sempat menanyakan hubungan Kavi dengan 6 terpidana ini benar-benar kenal atau tidak? Jadi begini Mbak Jian, semestinya terlebih dahulu yang Irfan tadi jangan di close dulu biar ini berimbang kan gitu. Karena keterangan dia itu membingungkan. Ini koreksi juga buat Mbak Jihan. Pertama saya ingin luruskan ya. Kavi itu ya mengenal dengan 6 terpidana kecuali Rivaldi. Itu teman dia, diakui teman dia itu, kecuali dia Rivaldi tidak kenal. Gitu loh. Jadi jangan dibilang dia itu bohong. Bohong dari mana dia? Dia udah Ya, ini sampaikan tadi kan kita sebenarnya. intinya mengkonfirmasi Bang. Kita dengarkan pernyataan Iya, dari artinya Irfan gini, dan ingin kan konfirmasi ke karena Abang. begini, karena ada satu pertanyaan saya ingin saya tanyakan kepada Irfan tadi. Dia katanya mengetahui bahwasanya terpidana ini tidur di rumah RT Pasren dan dia menyampaikan tadi bahwasanya itu disampaikan oleh para terpidana. Bagaimana mungkin ya para terpidana itu menyampaikan kepada si Irfan ini sedangkan mereka itu tanggal 31 sudah diamankan. Berarti kan sudah di-setel dong kalau dia bercerita saya tidur di rumah RT Pasren gitu. Padahal kejadian tanggal 27. Apakah dia ini dukun atau paranormal sehingga dia bisa punya telepati bahwasanya terpidana bicara secara goib kepada dia. Ini kan nggak masuk akal gitu loh. Dapat Oke, yang informasi jawab dari ini sepertinya terpidana Bang dari Jutek situ. nih. Bang Jutek sepertinya tahu nih. Karena katanya dari terpidana dibilang tidur Bang dari Jutek, situ sedangkan 31 gimana, Bang? mereka sudah diamankan. Nggak masuk akal keterangan si Irfan tadi gitu. Makanya tadi jangan Ya, di-close Bang dulu satu Jutek, bagian. ini jadi menurut Anda, menurut Bang Peter tidak masuk akal nih pernyataan dari Irfan tadi. Tapi menurut dari yang Anda ketahui, Bang Jutek seperti apa? Jadi gini Mbak, kalau terkait dengan Pak Pasren dengan Kavi, itu kan kami sudah laporkan. Ya. Biarlah berproses ya. Menurut klien kami malam itu mereka ada tidur di rumah kontrakannya Pak RT. Pak RT itu ada di sebelahnya.
tidur mereka itu bareng dengan Kavi, itu yang kami uji. Yang jelas Mbak Jihan, tadi jam 8.20.15 ya, di podcastnya Kang Deddy Mulyadi sudah dimunculkan satu kesaksian baru dari saksi kunci ya, yaitu Dede. Ya, di mana tadi siang Dede ini datang ke Kang Deddy, ya, kami mengikuti dari siang tadi, ya kan, dan memberikan pengakuan yang bisa dilihat di podcastnya, ya, yang mengatakan saat itu ketika mereka ditangkap dan datang ke Polres, Dede ini nggak tahu apa-apa, dan kesaksian Dede yang dipakai di pengadilan di bawah sumpah itu, Dede menyatakan itu bohong dan disetel oleh Rudiana dan Aib, kan gitu ya. Ini berdasarkan kesaksian Dede ya, yang akan apa namanya, yang sudah kami amankan Dede ya, sudah kami amankan, kami berikan perlindungan ya 24 jam gitu ya, mulai tadi siang gitu kan. Jadi saya pikir biarlah satu fakta demi fakta terungkap gitu ya, dengan sendirinya fakta-fakta baru ini kita mencari kebenaran ya, bukan mencari kambing hitam, kambing putih, kambing kuning, enggak gitu ya. Kita kalau memang terpidana ini tidak salah, kepentingan kami hanya itu, bebaskan nanti lewat upaya PK, kan gitu kan. Kami lagi cari novum, biarlah ini terbuka satu demi satu. Saya yakin kalau kesaksian Dede dan Aib yang menjadi kunci utama kejadian ini sudah Dedeknya menyatakan itu bohong ya, maka kebohongan-kebohongan lain itu pasti akan terbuka. Tinggal tunggulah waktunya. Kami lagi bekerja ya, kami akan buktikan satu demi satu, karena ini sudah resmi diumumkan ya, silakan diikuti, biar masyarakat yang mengikuti lah. Kami tidak ingin mencari sesuatu yang yakin ini, ya Bang ya. Bang Jutek yakin kalau klien Anda ini tidak berbohong dan saksinya yang mengatakan bahwa memang Kavi ini berbohong adalah benar, seperti itu ya. Bang Pitra bagaimana Bang? Ini kuasa hukum yang ngomong. Jadi yang pertama begini, terkait dengan Kavi, karena ada disebut nama dia di situ, ada klien saya luruskan, 6 terpidana itu beliau kenal dan 1 dia tidak kenal atas nama Ripaldi. Itu clear sampai di situ. Dan itu sudah disampaikan dia berulang kali baik di penyidik maupun di pengadilan. Jadi kenal. Sejauh mana Bang yang kenalnya? Daripada keterangan si Kavi itu sudah sesuai dengan fakta yang diketahui. Terus yang kedua, jadi terkait dengan rekan-rekan ini buat testimoni kepada publik, silakan saja. Akan tetapi saya ingin garis bawahi di sini, tolong hargai kinerja penyidik. Kalau ada informasi terbaru dari kesaksian, janganlah buat opini-opini. Silakan serahkan kepada penyidik, sampaikan kepada penyidik, karena proses hukum ini sedang berjalan juga dan tidak berhenti seperti itu saja. Artinya apa? Kita ini jangan melakukan trial by the medsos. Artinya peradilan media sosial. Sehingga ini menimbulkan opini liar di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga ini menjadi perdebatan di tengah-tengah netizen. Dan sesama netizen sekarang aja saling menyalahkan. Dari pengamat netizen ini, politisi ini, mereka saling tuding-menuding. Artinya, marilah kita sama-sama jagai, hormati proses hukum yang sedang berjalan ini. Tapi memang benar kenal ya Bang ya, Kavi ini dengan 6 terpidana ini kenal, kecuali dengan Rivaldi. Ini sejauh mana Bang kenalnya? Saya tidak kenal. Jadi karena memang ini dia sudah menuduh klien kami, ya tentunya di sini bertambah lagi tugas saya untuk melayangkan somasi, gitu loh, terhadap si Irfan ini. Ini harus tegas kita tindak lanjuti, apalagi beliau sudah memberikan kuasa kepada kita, dan saya wajib menjaga hak hukum klien saya. Baik nama baiknya maupun tuduhan-tuduhan fitnah kepada klien. Itu harus kita lakukan upaya hukum gitu. Karena tidak boleh dia sembarangan ngomong begini tapi dia tidak bisa pertanggungjawabkan itu. Dia sudah baca nggak BAP? Dia sudah baca nggak putusan pengadilan? Dia sudah baca nggak putusan banding dan putusan kasasi? Itu dijelaskan. Cuma Ripaldi dia tidak kenal. Yang lainnya dia kenal. Jadi jangan dituduh dia bohong, karena memang si Irfan ini telah menuduh klien kami bohong, ya tentunya ada konsekuensi hukum, harus dipertanggungjawabkan juga, karena dia telah memfitnah orang dengan mengatakan bohong. Nah itu resiko. Nah, jadi terkait dengan persoalan ini ya Mbak Jihan, yang pertama bahwasanya klien kami RT Pasren dan Kavi itu tetap konsisten pada keterangannya. Silakan teman-teman kan sudah buat laporan polisi, itu silakan saja diuji oleh penyelidikan penyidik. Nah tentunya kan nanti akan kita lihat apakah laporannya ini naik sidik atau tidak.
Nah, itu nanti akan dikumpulkan dari segi pembuktian, bukti-bukti yang dimiliki oleh pelapor. Sebagaimana kita ketahui asas aktori incumbit probatio. Siapa yang menuduh ataupun siapa yang menuntut, dia harus buktikan. Buktikan dulu. Nah, dan terkait hal tersebut, kita juga sudah layangkan somasi per hari ini. Kemungkinan kalau nggak Senin atau Selasa itu sampai diterima oleh tim kuasa hukum daripada pelapor ini terkait dengan somasi kita. Kemungkinan kita akan proses hukum juga gitu loh. Biar jangan seenaknya juga menuduh orang saksi palsu, rekayasa, dan lain-lain. Itu sudah fitnah. Karena kami menemukan tidak ada kata dugaan yang dilayangkan oleh rekan-rekan kita. Sehingga Baik. itu sudah Iya, menjustifikasi ataupun Bang menghakimi Pitra. sendiri. Jadi memang kalau misalnya kedekatan atau hubungan antara Kavi dan juga 6 terpidana ini bukan jadi masalah lagi gitu ya. Tetapi kenapa eh, keberadaan atau sekarang posisinya Kavi dan juga RT Pasren ini belum juga dimunculkan ke publik? Dijawabnya nanti ya, Bang Pitra, sudah usai jeda. dimunculkan. Kita jeda sejenak, tetaplah di Kompas Malam. Saudara, kami masih tersambung dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan pengacara RT Pasren dan Kavi, Bang Pitra Romadoni, dan juga pengacara 4 terpidana kasus Vina, Bang Jutek Bongso. Saya ke Bang Pitra. Bang Pitra, jadi memang hubungan dari Kavi dan juga 6 terpidana ini tidak masalah gitu ya, bahwa memang sudah diakui mereka adalah saling kenal. Tetapi kenapa akhirnya sampai saat ini RT Pasren dan juga Kavi belum juga muncul ke publik? Waktu itu sempat dimunculkan tapi hanya sekilas ya, Bang ya? Jadi begini, Bapak RT Pasren dan Kapi sudah 2 kali dimunculkan. Jadi berapa kali lagi harus dimunculkan gitu loh. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Juli, dan kemarin baru minggu kemarin juga dimunculkan, dan itu diwawancara langsung oleh Abraham Silaban. Itu semua udah disampaikan beliau. Artinya apa? Beliau kan punya pekerjaan juga, anaknya juga kan punya pekerjaan. Bukan masalah hukum aja yang harus ditangani mereka. Mereka juga butuh makan buat bekerja, nafkahi anak dan keluarganya. Artinya cukup 2 kali saja mereka menyampaikan itu. Lagian kan ini sudah dilaporkan oleh rekan-rekan dari Jutek Bongso. Ya nggak ada masalah kita. Paling kalau memang itu dilaporkan, tentunya mereka harus buktikan dulu bohongnya mana, palsunya mana. Nah, itu akan kita jawab satu persatu. Artinya kita harus menjunjung asas praduga tidak bersalah sepanjang itu tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan mereka bersalah. Itu tidak boleh. Jadi kalaupun masukan dari saya kepada teman-teman, kalau menuduh sesuatu itu harus disebut dulu dugaan, diduga atau patut diduga seperti itu. Jangan langsung bilang mereka ini saksi palsu, itu pidana. Karena itu telah menuduh seseorang. Jadi terkait dengan banyaknya testimoni, tidak ada masalah, sah-sah aja. Paling akan kita kejar satu persatu, dan itu akan kita proses karena beliau sudah juga menunjuk kuasa hukumnya. Dalam hal ini Jakarta Merah Putih. Nah, kita selaku kuasa hukum tentunya akan memperjuangkan hak hukum klien kita. Dan kita nggak akan tinggal diam terkait dengan tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak lainnya terhadap dengan testimoni-testimoni yang merugikan nama baik klien kita. Seperti itu, Mbak Jia. Oke, baik. Kalau dari Bang Jutek sendiri, apakah nih Bang Jutek bukti foto yang tadi ditunjukkan oleh Irfan ini akan menjadi amunisi untuk bisa mengajukan dalam pengajuan PK terhadap 4 terpidana, dan optimis nggak kira-kira 4 terpidana ini bisa berkurang masa hukumannya atau bahkan bebas? Saya baru lihat fotonya itu, Mbak. Saya belum dapat itu malah. Saya juga baru tahu itu orangnya. Saya belum pernah dengar itu kesaksian itu. Ya buat kami itu kami nggak pertimbangkan, belum itu yang kami pertimbangkan. Tapi dengan Ya kan, tadi mendengar ini bagaimana, Bang? Nah, jadi kami kan punya saksi sendiri, kami punya alibi sendiri. Artinya yang kami akan hadirkan punya bukti sendiri, ya. Ya artinya itulah yang kami hadirkan. Nanti bukan di sinilah tempatnya, mungkin nanti digelar perkara kami akan sampaikan gitu kan. Kalau di sini kan nanti ya itu yang disampaikan nanti jadi pengadilan media, kami juga nggak mau. Makanya saya nggak menggebu-gebu untuk menjawab semua, menanggapinya dengan ini kan bukan tempatnya gitu kan. Ya. Kita ini pengacara, tugasnya ya di pengadilan. Kalau kita mau adu data, adu apa ya nanti diproses
pro justisia ya, yang dimulai dari penyidikan. Optimis Bang untuk bisa bukti-bukti ini bisa untuk mengurangi masa tahanan dari para terpidana? Wah, sangat yakin, apalagi dengan perkembangan terbaru yang hari ini satu demi satu kebohongan yang diduga peristiwa itu terjadi itu ya patut kita pertanyakan, itu berulang-ulang saya sampaikan kan gitu kan. Nah, dengan kesaksian-kesaksian yang muncul ya kita uji lah semua, kan semua juga saya pikir tiap lawyer ya, tiap pengacara, kuasa hukum pasti mempunyai strategi, mempunyai langkah yang sudah diperhitungkan berikut dengan risiko ya, itu saya pikir ya sah-sah saja, jalan saja lah kita kan gitu kan. Saya pikir kami juga setiap langkah seperti dari tadi siang sebenarnya kami sudah berbincang, tapi kami tidak ambil langkah ini, kami buru-buru gitu kan. Jadi banyak hal lah, jadi kami memang tidak ingin selalu terburu-buru gitu Mbak Jihan dalam setiap langkah, ya kan. Ya dalam arti ya kami perhitungkan, kami sadari, dan kami melihat untuk kepentingan klien semata-mata. Artinya semuanya butuh pertimbangan yang kuat gitu ya, Bang Jutek. Baik, terima kasih. Dapat ditegakkan. Gitu. Ya, terima kasih sudah bergabung di Kompas Malam, Bang Jutek Bongso, pengacara 4 terpidana kasus Vina, dan juga ada Bang Pitra Romadoni, pengacara RT Pasren dan Kavi. Terima kasih, Bang Pitra, Bang Jutek. Selamat malam, salam sehat.